Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper. Saya ingin berbagi tentang apa itu learning loop. Untuk menjelaskan bagaimana cara kita belajar atau menangkap pembelajaran dalam sebuah pelatihan. Pada episode kali ini, saya bukan sebagai ahli tata kota atau pejabat pemerintah, melainkan sebagai seorang warga negara yang peduli akan masa depan kota-kota di Indonesia. Kita semua mencintai negeri ini dengan segala keunikan dan keragamannya. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi kota-kota kita, mulai dari kemacetan, polusi, hingga banjir. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menciptakan kota yang layak huni, berkelanjutan, dan mampu memberikan kualitas hidup yang baik bagi seluruh warganya? Jawabannya, saya percaya, terletak pada kekuatan pembelajaran. Kita semua adalah pembelajar sepanjang hayat. Setiap hari, kita dihadapkan pada pengalaman baru, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk cara pandang kita, membentuk keyakinan kita, dan pada akhirnya membentuk tindakan kita. Namun, seringkali kita terjebak dalam rutinitas, sehingga kita lupa untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman tersebut. Kita lupa untuk bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Disinilah learning loop berperan. Learning loop adalah sebuah kerangka berpikir yang membantu kita untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dari pengalaman. Ia terdiri dari 3 tahapan. Learning loop. Pertama, apa yang terjadi? Tahap ini adalah tentang observasi dan pengumpulan informasi. Kita perlu membuka mata, telinga, dan hati kita untuk melihat, mendengar, dan merasakan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita amati kondisi sungai di kota kita. Apakah airnya bersih? Apakah terdapat sampah yang menumpuk? Apakah terdapat biota air yang hidup di dalamnya? Kita perhatikan sistem transportasi publik di kota kita. Apakah mudah diakses? Apakah nyaman? Apakah terintegrasi dengan baik? Kita dengarkan aspirasi masyarakat terkait ruang terbuka hijau. Apakah mereka merasa kebutuhannya terpenuhi? Apakah mereka terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau? Learning loop. Kedua, mengapa itu terjadi? Tahap ini adalah tentang analisis dan refleksi. Kita perlu menggali lebih dalam untuk memahami akar permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengapa sungai di kota kita tercemar? Apakah karena limbah industri? Apakah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan? Mengapa masyarakat enggan menggunakan transportasi publik? Apakah karena kurangnya kenyamanan? Apakah karena rute yang tidak memadai? Mengapa ruang terbuka hijau di kota kita masih minim? Apakah karena keterbatasan lahan? Apakah karena kurangnya political will dari pemerintah? Learning loop. Ketiga, apa yang akan saya lakukan? Tahap ini adalah tentang aksi nyata. Setelah memahami permasalahan dan penyebabnya, kita perlu mengambil tindakan konkret untuk mengatasinya. Kita bisa ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih sungai, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, atau mengadvokasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan limbah. Kita bisa memilih untuk menggunakan transportasi publik, bersepeda, atau berjalan kaki, serta mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan transportasi publik. Kita bisa ikut serta dalam kegiatan penghijauan, memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam pohon, atau berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Learning loop bukanlah sekadar konsep abstrak. Ia adalah alat yang ampuh untuk mendorong perubahan positif di kota-kota kita. Dengan menerapkan learning loop,
kita bisa mentransformasi pengalaman menjadi pengetahuan dan pengetahuan menjadi aksi nyata. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan untuk kota-kota berkelanjutan di Indonesia. Mari kita terapkan learning loop dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa dampak besar bagi masa depan kota kita, bagi masa depan Indonesia. Sampai jumpa pada edisi podcast Ini Koper berikutnya.